warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 1, yaitu tentang siklus akuntansi mulai dari transaksi sampai neraca saldo setelah disesuaikan. Kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Yona Sarah Maria Puspita Maharani, nomor presensi 25. Saya Tias Nur Fadila, nomor presensi 23. Saya Malaysia Gradiwati, nomor presensi 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan transaksi perusahaan jasa Bromotrans seperti ini. Lalu transaksinya yaitu Tuan Adi Nugroho membuka usaha jasa guide pariwisata Bromotrans pada bulan September 2024. Selama bulan September 2024 melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 September, Bromotrans menerima modal berupa kas 30 juta dan peralatan 15 juta. Pada jurnal umumnya, pada tanggal 1 September, kas dan peralatan pada modal yaitu 45 juta. Lalu pada tanggal 4 September membeli peralatan secara kredit 3.500.000. Pada jurnal umum peralatan pada utang usaha 3.500.000. Lalu pada tanggal 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai 1.820.000. Pada jurnal umum tanggal 5 September bahan habis pakai pada kas yaitu 1.820.000. Lalu pada tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan yaitu 10 juta. Pada jurnal umum pada tanggal 10 September kas pada pendapatan jasa yaitu 10 juta. Lalu pada tanggal 11 September membayar sewa bulan September 2024 yaitu 10.790.000. Pada jurnal umum pada tanggal 11 September beban sewa pada kas yaitu 10.790.000. Lalu pada tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar 5 juta. Pada jurnal umum pada tanggal 14 September beban utilitas pada kas yaitu 5 juta. Pada tanggal 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Pada jurnal umum pada tanggal 15 September kas pada pendapatan diterima di muka yaitu 4.800.000. Lalu pada tanggal 19 September menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran sebesar 1.900.000. Pada jurnal umum pada tanggal 19 September piutang pada pendapatan jasa yaitu 1.900.000. Lalu pada tanggal 22 September Tuan Adi mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi yaitu 2.500.000. Pada jurnal umum pada tanggal 22 September prive pada kas yaitu 2.500.000. Lalu pada tanggal 23 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan yaitu 25.550.000. Pada jurnal umum pada tanggal 23 September kas pada pendapatan jasa yaitu 25.550.000. Lalu pada tanggal 25 September membayar beban lain-lain sebesar 2.250.000. Pada jurnal umum pada tanggal 25 September beban lain pada kas yaitu 2.250.000. Lalu pada tanggal 27 September membayar gaji pegawai 25 juta. Pada jurnal umum pada tanggal 27 September beban gaji pada kas 25 juta. Lalu pada tanggal 27 September menarik kas untuk keperluan pribadi yaitu 200.000. Pada jurnal umum
pada tanggal 27 September Prive pada kas yaitu 200.000, lalu pada tanggal 28 September membayar beban lain-lain yaitu 300.000, pada jurnal umum pada tanggal 28 September beban lain-lain pada kas yaitu 300.000. Lalu pada tanggal 29 September menerima kas atas pendapatan jasa sebesar 1 juta. Lalu pada jurnal umum tanggal 29 September kas pada pendapatan jasa yaitu 1 juta. Dan totalnya sebesar 139.610.000. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang buku besar dari Bromo Trans periode September 2024. Pada akun kas terdapat transaksi pada tanggal 1 September modal awal, 3 September bahan habis pakai, 10 September pendapatan jasa, 11 September beban sewa, 14 September beban utilitas, 15 September pendapatan jasa, 22 September prive, 23 September pendapatan jasa, 25 September beban lain-lain, 27 September beban gaji, 27 September prive, 28 September membayar beban lain-lain, tanggal 29 September menerima kas atas komisi pendapatan jasa, saldo akhir di debit yaitu 23.490.000. Pada akun piutang usaha terdapat transaksi pada tanggal 19 September yaitu pendapatan jasa, saldo akhir di debit 1.900.000. Pada akun bahan habis pakai terdapat transaksi pada tanggal 5 September pembelian, saldo akhir di debit 1.820.000. Pada akun peralatan terdapat transaksi pada tanggal 1 September yaitu modal awal, 4 September pembelian perlengkapan. Saldo akhir di debit 18.500.000. Pada akun utang usaha terdapat transaksi pada tanggal 4 September yaitu pembelian perlengkapan, saldo akhir di kredit 3.500.000. Pada akun pendapatan diterima di muka terdapat transaksi pada tanggal 15 September pendapatan jasa, saldo akhir di kredit 4.800.000. Pada akun modal terdapat transaksi pada tanggal 1 September modal awal di kredit 45 juta. Pada akun prive terdapat transaksi pada tanggal 22 September prive, 27 September menarik kas untuk prive. Saldo akhir di debit yaitu 2.700.000. Pada akun pendapatan terdapat transaksi pada tanggal 1 September pendapatan jasa, 19 September pendapatan jasa, 23 September pendapatan jasa, 29 September pendapatan jasa. Saldo akhir di kredit 38.450.000. Pada akun beban sewa terdapat transaksi pada tanggal 11 September yaitu beban sewa bulan September. Saldo akhir di debit 10.790.000. Pada akun beban utilitas terdapat transaksi pada tanggal 14 September yaitu beban utilitas. Saldo akhir di debit 5 juta. Pada akun beban gaji, terdapat transaksi pada tanggal 27 September, beban gaji, saldo akhir di debit 25 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo sebelum disesuaikan periode September 2024. Yang pertama, akun kas di debit 23.490.000. Akun piutang usaha di debit 1.900.000, bahan habis pakai di debit 1.820.000. Akun peralatan di debit 18.500.000, akun utang usaha di kredit 3.500.000, pendapatan diterima di buka di kredit 4.800.000, akun modal di kredit 45 juta, akun prive di debit 2.700.000, akun pendapatan jasa di kredit 38.450.000, akun beban sewa di debit 10.790.000, akun beban utilitas di debit 5 juta, beban gaji di debit 25 juta, beban lain-lain di debit 2.550.000. Saldo akhir di debit 91.750.000, saldo akhir di kredit 91.750.000. Berikut jurnal penyesuaian dari Bromo Trans, yaitu yang pertama sisa bahan habis pakai per 30 September 200.000. Akunnya yaitu beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar 1.620.000. Kedua, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September Rp 2.500.000. Akunnya yaitu piutang usaha pada pendapatan sebesar 2.500.000.
Yang ketiga, penyusutan peralatan diperkirakan 500.000. Akunnya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000. Yang keempat, gaji pegawai yang belum dibayar per 30 September sebesar 475.000. Akunnya yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 475.000. Yang kelima, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Akunnya yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan sebesar 1 juta. Total dari transaksi tersebut adalah 6.095.000. Berikut adalah neraca saldo setelah disesuaikan dari Bromotrans. Akun kas pada debit sebesar 23.490.000. Piutang usaha pada debit 4.400.000. Bahan habis pakai pada debit 200. Peralatan pada debit 18.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan pada kredit sebesar 500.000. Utang usaha pada kredit sebesar 3.500.000. Utang gaji pada kredit sebesar 475.000. Pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 3.800.000. Modal di kredit sebesar 45 juta. Prive di debit sebesar 2.700.000. Pendapatan jasa di debit sebesar 41.950.000. Beban sewa pada debit sebesar 10.790.000. Beban utilitas pada debit sebesar 5 juta. Beban gaji pada debit sebesar 25.475.000. Beban bahan habis pakai pada debit sebesar 1.620.000. Beban penyusutan peralatan pada debit sebesar 500.000 dan beban lain-lain pada debit sebesar 2.550.000. Jadi total di neraca saldo setelah disesuaikan yaitu sebesar 95.225.000. Dari hasil